dikaitkan dengan satu apa? Ukuran pasarnya. Jadi pasar yang akan dijangkau ini cukup luas apa enggak? Kalau pasar ini baru sedikit orang saja yang mau beli, ya mungkin nanti tidak mau menghasilkan banyak keuntungan walaupun itu produk baru. Tapi kalau pasarnya ini kira-kira untuk pasar anak remaja akan luas misalnya. Oh, baju seperti ini untuk anak remaja banyak yang suka nih. Nah, berarti pasarnya luas. Atau ini saus tadi, saus roti untuk anak-anak kalau berwarna begini bakal anak-anak banyak yang beli gitu ya. Karena anak-anak ini kan banyak sekali ya. Di daerah kota tertentu itu jumlah anak-anak besar. Di dunia apalagi lebih besar lagi ya. Nah, jadi ukuran pasarnya cukup menarik. Kemudian yang berikut apa? Yang menjadi pertimbangan adalah perkiraan harganya. Nanti kita kasih harga berapa? Supaya kalau dibeli oleh anak-anak langsung atau oleh ibu-ibu yang mengasuh anak-anak, walaupun anak-anak yang suka, tapi mungkin yang melakukan uangnya adalah ibu-ibu. Kira-kira terjangkau atau tidak? Itu harus menjadi pertimbangan. Kemudian waktu dan biaya pengembangan. Jadi ketika mengembangkan itu lama apa enggak? Kalau ada mengembangkan produk cukup lama, biaya besar, ya mungkin akan jadi masalah ya. Tapi kalau bisa singkat, sehingga ketika kita berlomba dengan pesaing itu bisa memenangi persaingan ya dalam kecepatan, itu akan menjadi pertimbangan menarik. Jadi waktu dan biaya. Yang berikut adalah biaya pembuatan. Tadi udah saya sampaikan, kalau yang tadi biaya pengembangannya ketika mengembangkan, kan setelah dikembangkan, kemudian kita buat, kira-kira mahal tidak gitu. Kalau pesaing bisa lebih murah, kita lebih mahal, akan lebih berat itu persaing. Kecuali produk kita memang yang benar-benar bagus kualitasnya. Yang berikut adalah tingkat pengembalian modal. Ketika kita sudah putar, dipasarkan, kira-kira bisa mengembalikan modal nggak? Karena modal ini modal mesin, modal tenaga kerja, modal bahan baku itu sebesar apa gitu, bisa ditutup tidak gitu ya. Nah, itu harus menjadi pertimbangan. Produk-produk seperti properti itu modalnya tinggi ya, karena membuat bangunan segala macam. Tapi kalau untuk roti, makanan modalnya rendah. Nah, itu akan menjadi pertimbangan mana pilihan produk baru Anda. Nah, selanjutnya ini dievaluasi menggunakan kriteria Anda, tentukan kriterianya, kemudian dibobot dan seterusnya ya. Ada cara untuk itu melakukan pengambilan keputusan memilih produk. Nah, tahap berikutnya adalah pengembangan dan pengujian konsep. Jadi ketika udah dapat konsep makanan misalnya atau saus untuk makanan seperti yang tadi saya tunjukkan, nah kira-kira nanti idenya seperti apa? Alternatifnya ada berapa? Mau dibuat berapa warna, berapa bentuk, berapa rasa misalnya ya. Jadi itu ada konsep produk alternatif. Kemudian diuji. Diuji itu bisa diuji sendiri dulu. Kira-kira mana yang enak, mana yang tahan lama dan seterusnya. Kemudian diuji rasa secara organoleptik misalnya kepada konsumen yang terbatas. Nah, setelah kita uji-uji segala macam, baru kita pilih satu yang terbaik ya. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak, paling pilih satu, paling banyak dua yang terbaik ya. Karena untuk pengembangan selanjutnya itu butuh biaya lagi. Nah, kalau di sini ada contoh misalnya Daimler Chrysler, ini nama merek produk tertentu, dia mengembangkan kendaraan yang berbasis listrik dan berbasis gas ya, berbasis gasolin ya, petroleum. Nah, dikombinasikan, biasanya disebut hybrid ya. Nah di sini perusahaan mengembangkan berbagai konsep produk alternatif. Alternatifnya bisa macam-macam ya. Bisa hybrid yang tadi ada petroleum dan listrik, bisa listrik saja, bisa gas saja, atau bisa gasolin dengan sedikit kecanggihan dalam elektriknya gitu ya, atau macam-macam ya. Dan menemukan betapa menariknya untuk pelanggan ketika dibuat hybrid. Kemudian dipilih satu yang terbaik. Nah, itulah hybrid itu yang menjadi pilihan. Tapi masih diuji coba dan terus dikembangkan ya. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah pengembangan strategi pemasaran. Nah, pada proses pengembangan strategi pemasaran ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, itu Anda harus bisa menggambarkan pasar sasaran. Targetnya siapa? Kemudian positioningnya seperti apa? Kemudian penjualan, pangsa pasar, dan target laba. Itu seperti apa ya secara global. Bagian 1. Bagian kedua, Anda harus bisa menggambarkan pada tahun pertama. Terkait dengan apa? Perencanaan harganya akan berapa dijual. Mungkin bisa aja rugi dulu untuk menarik pelanggan
setelah itu nanti baru ditingkatkan pelan-pelan. Kemudian perencanaan distribusinya, ya, Anda jual di mana, dicalonkan di mana, pasar mana, di mall, di pasar modern atau di pasar tradisional, atau justru di pasar marketplace, jadi di internet, ya, di website segala macam. Nah itu, kemudian rencana anggarannya akan seperti apa, ya, itu pada bagian kedua. Dan bagian 3 ada memberikan gambaran jangka panjang setelah di tahun kedua sampai paling tidak 5 tahun, ya, atau 10 tahun ke depan. Sasaran penjualan seperti apa, labanya bagaimana, kemudian bauran strategi 4P. 4P itu seperti sudah dibahas sebelumnya, produk, price, place, dan promotion seperti apa. Jadi nanti produknya seperti apa, variasinya, kombinasinya, kemudian harganya seperti apa, distribusinya kemana, dan seterusnya, dan strateginya, ya, strategi distribusinya misalnya dari mall terus kemana, atau dari toko-toko kecil terus kemana, dan yang terakhir promosinya, apa lewat televisi, lewat radio, lewat internet, lewat HP, lewat Facebook, ya, lewat Instagram, macam-macam, ya, itu cara-cara terkait dengan 4P tadi. Nah, tahap berikutnya adalah analisis bisnis dan pengembangan produk. Nah, pada tahap analisis bisnis dan pengembangan produk, yang pertama Anda harus menganalisis bisnisnya. Apa yang dianalisis? Pertama, proyeksi penjualan. Jadi setelah sekian tahun, Anda bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, terserah, bisa juga 3 tahun. Kira-kira gimana? Sudah laba atau belum? Penjualannya akan banyak atau tidak? Ya, sesuai dengan target atau tidak? Kemudian biayanya gimana? Makin lama makin tinggi atau justru bisa makin menurun? Mestinya makin menurun, ya. Kemudian keuntungannya seperti apa? Setelah tahun keberapa Anda mendapat keuntungan? Dan apakah itu sesuai dengan tujuan perusahaan atau tidak? Nah, itu analisis bisnis. Nah, dari analisis bisnis ini, nanti Anda akan tahu jika itu semua tidak tercapai, tidak sesuai, ya sisihkan konsepnya. Ya. Anda harus mengulang lagi dari awal. Tapi kalau misalnya ya bisa dikembangkan produknya, ya segera pada masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya apa? Mengembangkan produk. Jadi kita kembangkan produk dengan secara lebih rinci. Paling nggak membuat produk dasar. Jadi kembangkan konsep menjadi produk fisik, buat prototipe. Apa prototipe? Prototipe itu adalah bentuk dasar dari produknya tadi. Nanti seperti apa? Dasar itu masih basic, ya. Setelah itu nanti bisa dikombinasi, divariasi, dikembangkan lebih luas. Nah, kemudian prototipe harus memiliki gambaran fisik yang sesuai dan membawa karakter psikologis. Jadi memberikan karakter psikologis seperti apa yang diinginkan oleh konsumen. Karena kita harus memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, di contoh gambar ini Anda bisa lihat ada 2 contoh yang menarik terkait dengan pertanian. Yang pertama apa? Yang pertama adalah bunga mawar. Mawar umumnya itu hanya satu warna, ya. Merah saja, putih saja, kuning saja, dan seterusnya. Tapi karena dikembangkan sedemikian rupa, maka terbentuklah apa disebut mawar yang berwarna-warni. Anda bisa lihat di sini, mawarnya berwarna-warni. Jadi ini gabungan dari berbagai jenis mawar diokulasi, maka akan membentuk bunga-bunga yang menarik semacam ini. Nah, ketika kita sudah tahu, oh bunganya seperti ini, ya, batangnya begini, kemudian okulasinya seperti ini dan seterusnya, itulah namanya prototype. Ya, jadi prototype bentuk dasar seperti itu. Nanti bisa dikembangkan, misalnya bunganya dibuat warnanya lebih beragam lagi, atau dikelompok-kelompokkan, atau batangnya lebih dibuat menarik lagi, gitu kan, atau macam-macam, ya. Jadi ini produk dasarnya seperti itu, dan ini cukup menarik. Yang kedua adalah kalau Anda lihat di sini ada durian. Durian ini umumnya dalamnya berwarna putih atau kuning, tapi ini merah. Jadi ini ada sesuatu yang menarik di situ. Ini juga hasil dari okulasi, ya. Dan ini bisa Anda lihat di sumber-sumber yang ada. Nah, ini prototipenya mangga ini isinya buah, ya isinya atau buah di dalamnya itu berwarna merah. Itu sesuatu yang menarik, yang baru, ya, yang langka, yang belum banyak dilihat ketika kita membeli durian. Nah, ini akan memberikan efek psikologis, ya, meningkatkan selera, meningkatkan gengsi ketika membeli durian yang berbeda dengan yang lain, ya, dan juga memberikan nilai tambah untuk perusahaan otomatis. Dengan demikian akan meningkatkan keuntungan. Nah, itulah contoh-contoh bagaimana pengembangan produk baru itu bisa menjadi penting, ya.
Nah, kemudian setelah itu diuji pasar. Nah, produk dan program diperkenalkan dalam situasi pasar yang lebih nyata. Jadi betul-betul dijual ke pasaran. Tetapi walaupun dijual di pasaran yang nyata, sungguh-sungguh dijual, tapi kita masih dalam proses penelitian ya, atau observasi gitu. Dan tidak harus semua produk, cukup sampel beberapa produk di beberapa daerah tertentu yang kita pilih. Dan produknya bisa aja ketika dijual nanti terasa mahal oleh konsumen ya. Dan juga bisa juga memakan waktu yang lebih panjang untuk bisa diterima oleh konsumen. Tapi itu lebih baik daripada membuat kesalahan pemasaran yang besar. Jadi ketika kita melakukan uji pasar, mungkin makan waktu dan makan biaya, tidak masalah, lebih bagus daripada ketika benar-benar jual ke tempat yang lebih luas, ternyata tidak ada peminatnya atau sedikit peminatnya ya. Lebih bagus gagal di awal dalam jumlah sedikit daripada nanti kita jual banyak, gagalnya cukup besar. Nah, itu pentingnya uji pemasaran. Dan uji pasar ini ada beberapa contoh. Di sini kalau kita lihat uji pasar Top Coffee misalnya, Anda bisa lihat. Jadi Top Coffee sedang menguji rasa baru untuk konsumennya melalui komunitas tertentu. Dia lakukan pengujian dengan ada komunitas di online ya, yang memang biasa mencoba produk-produk baru. Nanti dia kirim atau diminta membeli dengan harga yang murah, kemudian dilakukan evaluasinya. Dan di sini Anda bisa melakukan hasil evaluasinya ya. Jadi misalnya ini, jangan sampai kelewatan untuk coba kopi yang ngehits ini home tester, karena waktu benar uji cobanya tinggal sebentar lagi ya. Top Coffee Gula Aren 3, Top Coffee Gula Aren 3-in-1 Instant Coffee. Kopi kekinian dari perpaduan biji kopi pilihan dengan rasa gula aren yang legit dan susu. Jadi ada tambahan susu di situ, ada rasa gula aren, gulanya berbeda di sini dibanding gula-gula yang sudah ada, dan ada susu yang memberikan rasa. Nah, secara umum kalau saya evaluasi, kalau susu mungkin produk yang lain sudah banyak juga menggunakan susu, tinggal nanti kita lihat susunya seperti apa. Tapi gula aren ini masih jarang ya, dan rasanya akan berbeda, dari segi kesehatan juga berbeda. Nah, ini contoh produk baru yang dicoba tester ke konsumen. Nah, ini juga masih berlanjut. Kita bisa lihat di sini jenis-jenis produknya ya. Jadi bentuknya segala macam, ini merupakan contoh gimana mereka membagi Top Coffee tadi. Jadi pendekatannya bisa banyak. Yang kita sudah lihat tadi adalah itu kita memberikan contoh yang simulated test market, jadi pasar pengujian yang disimulasi. Jadi misalnya nanti kita memberikan produknya tadi, kemudian supaya dikonsumsi, setelah itu kita bisa simulasikan, misalnya dijual di pasar ini hasilnya gimana, dijual di pasar yang tradisional gimana, di pasar internet gimana.